Wa min haitsu salatat alaihi syahwat, kalau diri manusia atau struktur tubuh manusia itu dikuasai oleh syahwat, apa yang terjadi pada diri manusia nanti? Ya ta'ata bi af'alil bahaim. Maka manusia yang seperti itu perilakunya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu sing dipikir mamai. Ya ta? Coba lihat aja kambing, sapi, unta, kerbau, apa sih yang dipikir mereka? Setiap hari apa yang dipikir? Makan. Kalau orang tuh kalau yang dipikir itu hanya perut, apa yang terjadi? Nanti akan diikuti syahwatul faros itu. Nah, kalau sudah diikuti syahwatul faros, piye? Diikuti apa? Syahwatul mal, ya ta? Bojo nggak cukup siji. Ya ta? Jadi nggak cukup siji. Jaluk loro, jaluk telu, ya papat. Nah, kalau sudah seperti itu, dia tertuntut kudu duit akeh. Sampai kapan sampai 4 teman ya ta? Sampai 4 kepengen hidup yang layak, pengen duwe omah dhewe, pengen duwe mobil. Berarti dia tertuntut piye isane iso duwe duit sing akeh. Jadi hidup orang seperti itu hanya apa yang dicari hanya materi. Sing dipikir itu hanya perut. Piye carane mangan sing enak gitu. Itu aja. Kalau salatot alaihi syahwat itu. Kalau manusia itu sudah dikuasai oleh apa? Syahwat itu ya ta'ata kata Al-Ghazali bi af'alil bahaim. Maka manusia yang seperti itu perilakunya enggak jauh seperti binatang ternak itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini apa? Diri kita itu ya dikuasai seperti itu, syahwat itu. Jangan sampai kita ini seperti binatang ternak. Ya tamatta'u wa ya'kulu kama ta'kulul an'am. Wong kafir itu kata Allah, urip iku wis mek ndolek seneng-seneng wae ning donya iki. Ya'kulun, mereka makan kama ta'kulul an'am. Kegiatannya wong kafir ning donya ini itu hanya menurut Allah Quran itu mek seneng-seneng wae. Tamattu. Makanya ada haji tamattu itu. Jadi 3 cara ibadah haji. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran ya. Nah, dari 3 macam haji ini, cara berhaji itu yang paling nyaman, paling enak itu haji tamattu. Makanya dinamakan tamattu, bersenang-senang, bersantai. Atau dipelesetkan. Tamattu itu tangi, mangan, turu, ngantuk. Nah, kalau santri-santri ini juga ya, melek, barengan apa? Bermaklum ngantuk nah, wis tamattu tenan gitu. Maka nggak ada tempat yang bisa kita tamattu seperti tempat seperti ini. Antum bisa nggak di mall seperti ini? Bisa makan ya kan? Tapi nggak bisa ngantuk. Ya kan? Bisa minum. Tapi kalau di sini lengkap ya kan? Tamattu tenan ya kan? Nah, orang haji itu, jamaah haji itu sering kita apa? Buyani gitu, Bapak Ibu, jenengan itu kalau udah di sana, manfaatkan waktu itu dengan baik. Jangan sampai jangan ya tamattu di sini. Apa tamattu? Tangi, mangan, turu, ngantuk. Emang jenengan jauh-jauh dari tanah air ke tanah suci, di sana banyak tidurnya. Jamaah itu kalau masya Allah itu, yang benar Imam Ghazali itu. Manusia itu walaupun dewasa, tua, itu tetap harus dipaksa. Nggak dipaksa nggak bakal. Konsolat jamaah yang Masjid Nabawi, Masjid Haram. Kalau Masjid Nabawi masih mending jamaah itu. Kalau menurut Pak Jokowi nggak ditabok itu nggak apa-apa. Pasti wis jalan dewe, mesti. Karena mereka itu termotivasi dengan arba'in itu. Jadi sholat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi itu. Apalagi diembel-embeli, engkau hajinya nggak sempurna, nggak sah, apalagi gitu ya. Wis sama aku nginclik. Kalau di Madinah. Tapi kalau di Mekah nggak ada motivasi. Senajan sholat di Masjidil Haram 1 rakaat setara dengan sholat di Jogja 100.000 itu nggak bergeming mereka. Di Mekah itu harus ditunggui, dijak ning Masjidil Haram bareng gitu. Nggak gitu ya nggak makal mereka. Apalagi mereka di sini nggak biasa sholat jamaah. Jadi Allah mengatakan orang kafir itu ya tamatta'un. Hidupnya itu hanya apa? Senang-senang. Yakulun, mereka hanya makan hidupnya.
Kama takulul an'am. Seperti binatang-binatang ternak yang suka apa? Makan itu. Maka kalau manusia itu, kata Al-Ghazali, dirinya dikuasai oleh asyahwat. Ya ta'atta bi'af'alil bahaim. Saat itulah perilaku manusia itu akan seperti binatang ternak. Sing dipikir setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu hanya isi perut tok. Nah, kalau orang seperti itu kan bahaya, rugi ya. Jadi kalau manusia yang hidup itu sing dipikir setiap hari hanya apa? Isi perut makan saja, ya rugi. Ya nggak berarti kita ini nggak boleh mikir, tapi jangan itu menjadi tujuan kita hidup pokok itu. Kata Al-Ghazali, kita itu punya Al-Aqsa, ada kehidupan yang apa? Panjang jauh sana, bukan Al-Adna, bukan kehidupan yang pendek ini. Dunia ini makanya dikatakan dunia itu karena apa? Pendek, rendah. Maka apa-apa itu sesuai dengan nama itu. Kenapa dikatakan dunia? Karena dunia itu adna, sesuatu yang rendah, sesuatu yang gak ada artinya. Maka kalau orang itu hanya yang dipikir oleh manusia itu hanya isi perut tok, maka manusia seperti itu adna banget, mesake, rendah manusia seperti itu. Maka kita harus apa? Berusaha jangan sampai kita ini, diri kita itu dikuasai oleh lapisan yang namanya syahwat itu. Nah, inilah perlunya kita apa? Mengkaji kitab Ihya ini. Kalau kita nggak ngaji gini ya, bersama bisa aja kita baca. Tapi kan beda ya. Kalau kita baca dengan kita bisa kumpul bareng, walaupun mungkin hanya sepihak ya. Tapi kadarnya itu berbeda. Yang ketiga, nah apa cirinya binatang ternak tadi? Minasyahri. Ya mek delek kepuasan tok. Piye perut kenyang terus itu. Gak ngono al-hirs. Apa hirs itu? Ambisi, tamak, rakus. Makanya Nabi itu menggambarkan kerakusan manusia itu melebihi serigala. Andai kata ada kerumunan serigala gitu, kemudian dilepas kambing, seekor kambing, kira-kira gimana? Serigala tadi, wes, masya Allah gitu ya. Kata Nabi, masih rakus manusia itu daripada serigala ketika dilepas di tengah-tengah kerumunan kambing tadi. Allahu Akbar. Dan kerakusan manusia itu, kata Nabi, itu akan meningkat ketika manusia itu usianya sudah mau tua. Jadi udah di atas 40-50, itu kerakusannya semakin menjadi-jadi. Mestinya ya usia 60-50 itu sudah mulai menep. Tapi apa yang terjadi, kata Nabi, justru di usia seperti itu, manusia itu kerakusannya Masya Allah. Bahkan Nabi itu menggambarkan ya, antara keinginan manusia dengan usia yang dimiliki oleh manusia itu, masih panjang keinginannya daripada usianya itu. Jadi Nabi membuat kotak persegi 4, di tengah kotak ini ada garis yang memanjang sana sampai melebihi kotak itu. Terus di kotak-kotak ini dibatasi oleh Nabi, garis. Nah, garis ini menunjukkan batas usia manusia itu. Terus garis yang di tengah-tengah yang sampai panjang itu angan-angan manusia. Apa kata Nabi? Ternyata angan-angan manusia itu melebihi usia yang Allah berikan kepada manusia itu. Seakeh keinginan manusia daripada usia manusia. Nah, karena manusia itu seperti itu, keinginannya besar, maka itulah yang menimbulkan manusia itu apa? Hirs, rakus. Sampai Nabi mengatakan, menggambarkan ya, andai kata manusia itu sudah diberi oleh Allah satu lembah emas, masih pengen menaik 2 lembah emas dan seterusnya. Enggak akan habis-habis, kata Nabi, sebelum mulutnya ini dimasuki tanah. Keinginan manusia, kerakusan manusia seperti ini enggak akan habis-habis sebelum manusia itu meninggal. Nah, itulah yang namanya binatang apa? Ternak itu rakus, tamak, ya. Pemene sono suket gitu ya. Wes kepengen dikuasai dewi. Sampai ono liyane mengambil atau makan suket ikan begitu.